Baik, kita mulai, Mas-mas, Mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita ketemu dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga Mas-mas, Mbak-mbak semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Ini pertemuan yang keempat. Kita akan lebih lanjut membahas berkaitan dengan agenda masing-masing, nggih. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan untuk belajar pada saat pagi hari ini untuk menuntut ilmu dan semoga menjadi catatan amal untuk kita bersama. Ya, Mas Mbak, ini saya cek di Open Learning, sepertinya belum ada yang mengumpulkan. Atau kalian sudah membuat tetapi belum dikumpulkan kemarin, atau jangan-jangan saya yang salah cek ya? Nah, monggo. Sepertinya sih sudah. Mas Nasyad sudah? Sudah, Pak. Kalau sampun, Pak. Oh, sampun juga ya? Sebentar. Kok di Iya. tempat saya nggak kelihatan ya? Kalau begitu, ini kadang-kadang open learning itu gitu ya. Kemarin itu ada yang pas mata kuliah yang lain itu teman-teman mengumpulkan itu nyasar. Saya yang keliru atau gimana? Kurang tahu. Kalian mengumpulkannya di bagian mind mapping kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu mungkin dari kalian saja yang share ya. Saya mau cek di sini masih belum bisa. Mohon nanti kalau tidak bisa di-share ulang, dikumpulkan ulang, boleh nanti saya apa namanya, ingatkan lagi di akhir. Ya. Oke, Mas Mbak, boleh kalian yang share duluan. Kita mulai dari siapa yang sudah siap. Ini tadi ada Mas Bagas dan Mas Nasyad ya. Sebentar, ini ada atas namanya Khairiyah Malik. Siapa nggih? Maaf, Pak. Oh, Mas Rofik. Iya. Oke. Saya bingung jangan-jangan ada Mas Rofik. Karena kemarin ada tambahan 3 orang mahasiswa ya. Jadi Mas Mbak, ini kita akan ada tambahan 3 mahasiswa lagi yang ikut bergabung ya, tetapi ini masih belum muncul di sini. Oke, monggo. Saya mau tanya dulu Mbak Nurul, monitor? Sudah monitor? Kayaknya tadi Ya, ada. Pak. Oh sudah, Sudah. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, oke. Mbak Nurul kemarin sudah mengerjakan yang latihan berikutnya? Mohon maaf, Pak, belum. Belum, oke. Mas Arya? Mas Arya Dita? Sudah mengerjakan tapi belum mengumpulkan, Pak. Oke, Tapi siap. ini lagi tidak sedang Oh. depan laptop, Pak. Oh, oke. Laptopnya bisa disiapkan, nanti kita akhirkan boleh. Mas Bagas berikutnya sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Mas Guna, Adi Guna? Sudah, Pak. Sudah, baik, makasih. Mas Nasyad? Sudah tadi ya. Mas Rizky Setio? Mas Rizky Setio? Monitor? Saya sudah mengumpulkan, Pak. Sudah mengumpulkan juga, makasih, baik. Mas Rofik terakhir? Sudah, Pak. Sudah juga, sudah dikumpulkan juga? Sudah. Baik. Oke, Mas, begitu, ini ada tambah Mas Susna, baik. Mbak Nurul, saya tetap dibantu jadi co-host ya, nanti kalau pas di tengah-tengah diskusi ada kawan yang masuk, boleh dibantu untuk edit. Baik, Pak. Makasih. Kita mulai dulu dari Mas Bagas. Monggo Mas Bagas bisa share screen dulu. Diceritakan hanya 1-2 slide saja, nggak banyak. Nanti saya akan jelaskan di belakang kira-kira apa yang sebenarnya kita akan arah. Gitu, ya. Nanti setelah Mas Bagas, kita lanjutkan dengan Mas Guna ya. Oh, sorry, sebelum tak buka ya, ini sebentar.
Ya sudah, silakan Mas Ya. Bagas. Sudah kelihatan belum? Sedang muncul sudah, baik. Yuk. Oke. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang mind mapping saya pada tugas ketiga ini. Ya, dari analisis sesuai judul yang kemarin saya ambil, ini latar belakangnya mengenai potensi desa Sangiran, lalu isu permasalahan juga masih sama seperti kemarin mengenai kondisi tanah, kondisi geologis, dan masih banyak masyarakat yang beranggapan fosil yang mereka temukan bernilai secara ekonomis dan praktis. Ada juga rendahnya partisipasi dan kontribusi masyarakat karena kurang pahamnya peraturan perundangan tentang cagar budaya. Lalu bencana data atau informasi yang diperlukan seperti data mengenai kondisi tanah nantinya di daerah Sangiran dan sekitarnya, data mengenai kondisi geologis geografis, dan cara menanggulangi batuan yang mudah longsor, terus memberi pengetahuan dan arahan kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berserta melestarikan warisan dan budaya di desa Sangiran. Untuk sementara baru itu sih Pak, untuk mind mapping. Bentar ya Mas ya, sebentar. Ini ada iklan dulu sebentar, Mas. Oh iya. Ya, Mas Bagas, kita coba Iya, lihat bareng-bareng sekalian saja ya, mumpung Iya. masih ada di sini. Latar belakang saya pikir oke. Lalu isu permasalahannya adalah kondisi tanah yang sebagian besar gersang tandus, lalu ini ada partisipasi kurang, lalu ada apa namanya, kondisi geografis, tanah longsor. Baik. Jadi bagian ini kalau saya lihat Mas Bagas, ini itu satu kelompok. Jadi intinya adalah secara umum geologinya dan geografinya itu problem kan gitu. Bukan problem ya, tetapi menantang gitu ya bahasanya. Oke. Nah, terus yang ini itu satu bagian lagi. Kalau ini kita bicara tentang fisik tanahnya, kalau ini kita bicara tentang orangnya. Gitu. Oh iya. Betul lah. Nah, ini Mas Mbak, ini cara kita melihat apa namanya, isu itu seperti itu. Jadi isu akan memang banyak kemungkinan. Lalu dengan cara seperti ini kita lalu bisa dengan mudah itu mengelompokkan. Nah, mengapa ini penting? Ini saya kira karena begini, secara pragmatis begitu ya, kalian itu kan masih belajar ya. Kalau lalu harus menjawab semua permasalahan seperti ini mungkin akan sulit. Kenapa? Karena kenyataannya dalam sebuah kasus-kasus seperti ini itu masalah-masalah yang banyak sekali itu nggak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang saja. Ya, apalagi satu orang yang masih juga mahasiswa. Jadi saya akan sarankan satu itu, yang kedua resource kita terbatas. Mas Bagas kan nggak punya cukup waktu yang panjang untuk lalu melakukan studi secara komprehensif semuanya. Keilmuannya juga belum cukup ya. Jadi saya akan menyarankan kalian Mas Bagas untuk fokus saja. Mas Bagas mau pilih yang mana? Yang mau diangkat itu yang ini atau yang ini? Satu atau dua? Itu Mas Bagas. Oh iya. Jadi ini boleh disinggung ya, tetapi lalu Mas Bagas akan fokus kepada orangnya atau fokus kepada fisiknya. Mas Bagas. Iya Pak.
Arep milih sing endi? 1 atau 2? Satu aja nggak apa-apa. 1. Ya, bisa. Kamu ngurusin tanah nanti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Karena di sini kamu akan bicara tentang data yang diperlukan lalu seperti ini. Ini nanti juga lalu akan mencari data-datanya ini, bukan yang ini. Ini berkaitan dengan isu yang kedua, ini berkaitan dengan isu yang pertama. Nah, lalu data kondisi geografis, dan segala macam. Jadi ini nanti yang memang akan lalu dicari. Nah, saya khawatir ini nanti akan ilmunya itu agak jauh dengan arsitektur, jadi lebih kepada geologi dan sipil. Nah, nggak apa-apa juga kalau memang mau, tapi nanti akan lalu bicara tentang itu. Nah, monggo. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan manusianya, jadi nanti data yang dicari ya terkait dengan misalnya aspirasi masyarakat. Begitu. Kalau ini, Mas, ini kamu nanti akan lalu, bayangan saya ya, surveinya itu data literatur ke ke dinas-dinas yang terkait yang bicara tentang data-data ini, atau kamu melakukan pengujian-pengujian terhadap karakter tanah, karakter batuan, begitu-begitu. Nah, kalau yang ini datanya nanti akan mencarinya ya dengan wawancara, dengan observasi, dengan dialog, dengan FGD, seperti itu. Nah, milih sing endi? Yang kedua aja, Pak. Nah, yang kedua lebih mudah dilakukan toh kayaknya toh. Iya. Ya, tetapi lalu nanti kamu fokusnya itu kepada ini, ya. Jadi fokusnya kepada ini. Nah, ini kan ketok toh, Mas. Kita lalu kelihatan yang dengan sangat-sangat jelas bahwa isunya adalah itu. Nah, sehingga nanti misimu untuk mencari data itu adalah tadi bagaimana permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan, isunya adalah ini, isunya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya heritage di Kisah Sangiran. Nah, boleh nanti dengan agenda-agenda seperti apa untuk caranya mencari informasi itu dengan wawancara, dengan FGD, dengan macam-macam dan macam-macam. Itu, Mas. Clear ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Monggo berikutnya Mas, siapa tadi ya, Mas? Ini kalau mau di screenshot dulu, monggo Mas Bagas. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Izin screenshot. Ya, monggo. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa dipahami ya, Mas Bagas ya? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Monggo Mas Nasyad, ini bisa di stop share screen dulu, Mas Bagas. Kita balik ke Mas Nasyad. Nanti setelah Mas Nasyad, boleh lanjut ke Mas Guna ya. Baik, Pak, sebentar. Monggo. Siapkan dulu. Mas Guna nanti siap-siap setelah ini. Saya izin share screen ya, Pak. Ayo. Monggo. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf jika latar belakang saya tidak kondusif seperti ini. Oke. Saya mencari tempat yang sedikit tenang dan sinyalnya bagus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mind mapping dari stupa saya ke depannya. Semoga nanti bisa dimengerti. Jadi dari latar belakang yang telah saya amati itu adalah BIM adalah penerus CAD yang sebelumnya paper, kemudian CAD, kemudian diteruskan ke BIM, teknologi selanjutnya. Banyak firma perencanaan dan perencanaan bangunan sudah mulai mengadopsinya, namun di Indonesia tidak sedikit yang kesulitan beradaptasi. Nah, kondisi idealnya dengan adanya BIM ini adalah pengerjaan dan perancangan akan lebih efisien, kemudian lebih hemat resource, kemudian bisa terintegrasi antar
berbagai macam disiplin ilmu. Namun realitanya adalah tidak mudah untuk mengubah paradigma CAD ke BIM. Yang selanjutnya adalah minimnya penguasaan software oleh para profesional Indonesia. Nah, gap antara kondisi ideal dan realita ini terjadi kesenjangan antara ekspektasi dan realita. Nah, saya menduga realita ini disebabkan oleh hipotesa ini, yaitu butuh resource yang tidak murah atau harga software BIM itu sendiri tidak murah, kemudian butuh waktu dalam beradaptasi karena tidak karena butuh untuk belajar juga, belajar softwarenya. Kemudian sedangkan kan tidak butuh belajar untuk menguasai satu software saja butuh belajar, sementara di lapangan tidak ada toleransi trial error dalam dunia profesional sehingga tidak ada ruang untuk belajar. Kemudian dari hipotesa ini solusinya adalah kita meneliti skema yang paling tepat untuk proyek BIM berdasarkan skala proyek yang dibuat oleh firma arsitektur atau firma pihak perencana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengoptimalkan resource terhadap skala proyek yang dimiliki. Jadi resource SDM dan modal awal dalam investasi awalnya kita bisa tentukan dulu di awal gitu. Skemanya bagaimana? Ini terdiri dari skema proyek yang akan kita teliti adalah skema proyek yang skala kecil, skala besar, dan skala menengah. Kemudian data yang diperlukan dari penelitian ini adalah modal investasi masing-masing software, dimensi waktunya, dimensi biaya, hambatan mengadopsi BIM, uji waktu, yaitu saya memodeling dengan CAD dan memodeling dengan BIM. Dua-duanya ini dibandingkan dan nanti diketahui hasilnya. Nah, yang bagian sini ini saya akan fokuskan untuk SP dan sisanya untuk Stupa juga. Produk desainnya nanti berupa prototipe bangunan proyek kecil, modelingnya bangunan proyek kecil, bangunan proyek menengah, dan bangunan proyek besar. Nah, setelah ini baru kita dapat menyimpulkan skema yang paling tepat untuk pihak perencana untuk mengadopsi BIM yang seperti apa gitu, Pak. Ya, Mas Nasyad ya. Saya kira ini cukup jelas ya, seperti halnya tadi Mas Bagas. Saya mau tanya dulu Mas Nasyad, setelah membuat dengan bentuk diagram ini, kira-kira Mas Nasyad menjadi lebih mudah memahami atau sama saja? Lebih mudah memahami apanya, Pak? Lebih mudah memahami apa yang akan dilakukan, yang akan kamu lakukan, yang akan kamu kerjakan di SP dan Stupa 7 itu apa itu loh sebenarnya. Itu sudah lebih jelas atau sama saja dengan waktu dulu tanpa dengan membuat diagram seperti ini? Ini lebih memvisualisasikan sih, Pak. Ini kalau dulu kan saya waktu mengajukan judul kan hanya kepikiran nanti saya akan meneliti BIM, produktivitasnya bagaimana, pengaruhnya gimana terhadap perancangan. Setelah Bapak kemarin itu usul skema yang paling tepat atau apanya yang diteliti itu ini saya terapkan di sini. Sepertinya yang saya teliti itu bagian skema yang paling tepatnya untuk skala proyek di Indonesia gitu, Pak. Baik. Oke, saya kira ini juga lalu teman-teman bisa lebih memahami ya bahwa yang mau diteliti itu apa. Jadi bahwa di sini ada gap ya. Saya kira ini penting Mas Nasyad tadi sudah disampaikan. Nah, lalu Mas Nasyad juga membuat hipotesa. Hipotesa itu juga penting. Jadi hipotesa itu sebenarnya dalam bahasa lain adalah pertanyaan penelitian. Ya, pertanyaan penelitian. Boleh dibilang begitu, ada hipotesa. Hipotesa kan sebenarnya dugaan ya. Bahwa menurut kita ya, berdasarkan dari gap yang ada ini, kita membayangkan jangan-jangan ini gap ini terjadi karena memang resource-nya tidak murah ya, lalu butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Itulah mengapa masyarakat profesional agak enggan untuk beralih ke BIM kan gitu. Nah, sebenarnya Mas, pada saat kita punya hipotesa seperti ini, dugaan inilah yang mari kita lalu bisa buktikan melalui penelitian. Apakah betul? Nah, itu loh. Apakah betul sebenarnya ada
biayanya itu tidak murah, apakah betul mereka butuh waktu beradaptasi dan sebagainya. Nah, jadi hipotesa itu sebenarnya dalam rangka untuk lalu ini yang nanti akan kita dibuktikan apakah iya atau tidak. Nah, sehingga dalam konteks itu Mas Nasyad, saya menyarankan untuk lalu framingnya atau sudut pandangnya atau mungkin cara menuliskan statement di dalam jadi ini bukan solusinya gitu ya, juga jangan dulu bicara tentang solusi, tetapi mungkin next step-nya adalah penelitiannya itu ya kaitkan dengan hal-hal ini ya, misalnya apa? Misalnya pada saat bicara tentang resource yang tidak murah, lalu data yang diperlukan adalah bicara tentang dimensi biaya. Investasi dan biaya ini kan sebenarnya sama atau beda enggak? Dimensi biaya itu Hmm. kalau pakai CAD kan kita harus biaya membangun bangunan rumahnya itu loh Pak. Kalau pakai CAD kan harus rekap lagi RAB-nya di Excel gitu. Kalau di BIM kan sudah langsung kelihatan. Maksudnya, apakah toh hanya untuk penyusunan RAB saja kan, itu berarti bukan dimensi biayanya. Oh iya. Itu ya teknis saja, artinya keuntungan atau advantage ya, keuntungannya adalah itu. Tapi saya menduga ini kaitannya dengan investasi si software satu, investasi SDM, investasi mesin dan lain-lain, karena kan softwarenya juga menuntut kebutuhan terhadap komputer yang lebih tinggi toh. Ya. Jadi bukan hanya masalah softwarenya saja, tapi ada lain-lain. Jadi ini jadikan satu saja. Jadi dimensi biaya itu di sini meliputi investasi software, ya, lalu investasi SDM misalnya, ya, lalu ada investasi apalagi apa dan sebagainya. Nah, dimensi waktu, ya, ini kan kecepatan berkaitan dengan apa itu ya. Nah, ini kan di sini ada butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, ini berkaitan dengan poin ini. Oke ya, dimensi waktu. Nah, sekarang bisa dijelaskan lagi nanti waktu untuk apa? Waktu untuk persiapan SDM, waktu untuk mengerjakan apa dan sebagainya. Lalu di sini adalah trial error. Nah, ini berkaitan dengan data yang mana gitu ya. Jadi kalau seperti itu nanti akan secara skematik akan lebih mudah dipahami. Ya, jadi ini lalu ada di sini uji waktu. Uji waktu ini nanti akan berkaitan dengan dimensi waktu atau bukan. Lalu hambatan mengadopsi BIM. Nah, ini hambatan ini mungkin hambatan yang apa lagi? Nah, mungkin ditambahkan satu di sini yang agak general saja, Mas. Hipotesanya, sehingga nanti bisa mengakomodasi pertanyaan-pertanyaanmu yang lebih general. Seperti hambatan mengadopsi BIM ini saya menduga mungkin lalu Mas Nasyad akan punya kesempatan untuk ngobrol dengan para eksekutif di perusahaan-perusahaan konsultan gitu ya. Mereka sebenarnya kendalanya apa sih? Tapi kalau sekiranya dimensi waktu dan biaya ini aja sudah cukup untuk menjadi salah satu parameter yang akan digunakan untuk penelitian, ya nggak apa-apa. Jadi yang bagian yang ini nggak usah dicari, nggak apa-apa. Sekali lagi kita fokus kepada hal yang kecil saja, yang bukan yang kecil ya, tetapi yang bisa kita lakukan dengan cara yang betul. Betul, Mas Nasyad ya. Nah, ini tolong urutannya disesuaikan aja dengan ini ya. Jadi kecil, menengah, besar. Nah, ini juga begitu. Kecil, menengah, besar, jangan kecil, besar, menengah. Ya, kurang lebih sih sudah oke, cuma tinggal wordingnya saja nanti kita bisa rapikan, tapi saya kira itu nanti sambil proses jalan saja, itu nanti boleh dilanjutkan di bagian SP-nya. Saya akan segera dengan cepat untuk mendorong kalian untuk masuk ke bagian yang stupa 7-nya ya, nanti supaya tidak overlap terlalu banyak dengan SP. Kok enggak tugasnya pembimbingnya SP enak banget, terus digarap ke Pak Wisnu. Oke, kalau mau di screenshot dulu silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Sudah, Pak. Cukup ya. Oke. Monggo lanjut Mas Rizky. Mas Rizky Setio, nanti setelah ini Mas Guna ya. Iya, Pak. Oke.
Saya share. Monggo. Ya. Oke. Oke, sudah kelihatan. Yuk. Ini kurang lebih masih sama kayak yang kemarin ya, Pak. Oke. Jadi, apa itu? Latar belakangnya itu kan ada di ini potensi wisatanya. Nah, itu ada 3 aspek. Yang pertama potensi wisata kuliner, yang kedua alam, yang ketiga itu perekonomian desa Sibokerto sendiri. Nah, permasalahannya itu ada di yang ini, Pak. Apa itu? Diagram ini. Yang pertama itu dari kenapa Waduk Jenglek itu direvitalisasi. Nah, itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama, PKL dan UKM atau warung-warung itu yang ada di bantaran sempadan waduk, ada juga yang di itu atas tanggul juga yang PKL itu. Yang kedua itu soal enceng gondok yang populasinya itu meledak, Pak. Yang ketiga ada Karamba Jaring Apung. Nah, itu kan perkembangannya sangat pesat, jadi hampir menutupi 30-40% luas waduk itu. Ya. Yang keempat itu pendangkalan waduk. Nah, ada juga yang berikutnya rencana revitalisasi. Nah, rencana ini saya dapatkan dari kuliah Stepanam kemarin. Nah, itu dari sosialisasi BPWS. Jadi ada perencanaannya itu. Yang pertama, relokasi PKL dan UKM itu nanti dipusatkan di satu tempat. Nah, ini sudah ada pemetaannya sih, cuman di HP, Pak. Oke, nanti aja boleh, atau besok disusulkan yang berikutnya. Iya, besok tak asal. Oke. Yang pertama relokasi PKL dan UKM itu, yang kedua perikanan darat. Jadi sekitar 40% dari Karamba Jaring Apung itu nanti bakal dipindahkan ke perikanan darat. Nah, yang ketiga pembangunan tanggul baru itu ada di sebelah timur. Sebentar, Pak. Baiklah. Ada di sebelah timur waduk dan sebelah barat waduk. Jadi untuk mengurangi pendangkalan waduk itu sendiri dari ini kan pendangkalan itu ada yang dari erosi pinggiran waduk itu. Yang ketiga pembuatan pagar di area as bendungan yang sekarang itu biasanya jadi tempat wisata. Biasa jadi tempat wisata itu kan termasuk zona privat sebenarnya. Jadi rencananya mau dibuat pagar agar menjadi benar-benar zona privat gitu. Jadi nggak bisa diakses oleh orang umum ya lalu ya? Iya. Nanti kemungkinan bakal dipindah ke bendungan yang baru. Nah, permasalahan yang mungkin dari hipotesis saya itu yang bakal ada permasalahannya. Yang pertama di masa relokasi PKL dan UKM itu hilang. Back. Sebentar. Ya. Oke. Yang pertama dari berkurangnya daya tarik rumah makan. Nah, itu kan yang sebelumnya itu ada view-nya. Nah, sementara sekarang itu seperti rumah makan pinggir jalan biasa. Jadi view-nya cuman seperti food court gitu. Yang kedua aksesibilitas. Nah, ini kan nantinya bakal dipusatkan ke satu tempat. Jadi pertama itu aksesibilitas dari pedagangnya sendiri yang sebelumnya itu warungnya dekat. Nah, nanti jadi agak jauh. Yang kedua, aksesibilitas dari pengunjung kan juga. Kan nanti berpusatnya di satu tempat ini bakal berdampak di
di arus lalu lintasnya. Itu kan di jalan menuju ini relokasinya dekat dengan Cengklik-Pak, Pak. Jadi jalan menuju Cengklik-Pak itu sendiri enggak luas. Itu masih jalan yang sekitar 4 meteran. Nanti kalau misal dijadikan di satu tempat, ada Cengklik-Pak, ada food court-nya, nah itu bisa jadi macet. Nah, yang ketiga itu permasalahan luas lahannya. Itu lebih ke sih, pedagangnya sih. Yang keempat itu kemungkinan biaya retribusi yang lebih tinggi karena nantinya kan ada tempat yang lebih resmi lah gitu. Apa? Terus yang permasalahannya di perikanan darat itu ada bertambahnya biaya operasional nelayan seperti pergantian air berkala, terus ada juga pembersihan kolam dan lain-lain. Kalau di Karamba Jaring Apung kan kita sudah diberikan oleh alam lah gitu. Yang kedua kualitas habitat ikan yang tentunya berbeda antara di Karamba Jaring Apung dengan di perikanan darat. Nah itu juga akan mempengaruhi ke produktivitasnya. Yang ketiga ada volume kolam. Ya mungkin sekitar itu sih yang perikanan darat. Untuk pembangunan tanggul baru dan pembuatan pagar itu lebih ke wisatanya. Jadi yang pertama tentunya ada wisata yang hilang yaitu di As Bendungan itu. Cuman ya itu demi ke kan peraturan juga kan. Jadi yang nantinya kemungkinan bakal berpindah ke tanggul baru. Atau mungkin ada wacana untuk membuat wisata baru gitu. Ya, baik. Oke, sudah Mas. Iya Pak. Rizky, baik. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya Mas Rizky ya, ini kan juga ada dua dimensi. Yang pertama itu bicara tentang PKL dan UKM, ini manusia, ya kan? Ini alam. Ini persis seperti tadi punya Mas Bagas ya. Tadi ada yang mau bicara tentang fisik alamnya atau mau bicara tentang manusianya. Nah, karena lalu pada saat kita gambarkan seperti ini lalu kelihatan ya. Pada saat kita bicara tentang manusia, bicara tentang bagaimana relokasi dan sebagainya. Lalu hipotesa atau isu yang kemungkinan berkembang kan ini ya nomor satu. Sementara kalau yang bicara tentang perikanan dan lain-lain akan kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang saya tanya ke Mas Rizky ya, kira-kira dalam konteks penelitian dan dalam konteks desain nanti akan lebih mudah dikerjakan yang mana Mas Rizky? Yang satu atau yang dua? Saya niatnya ke ini Pak, lebih ke potensi wisatanya. Jadi kan adanya revitalisasi ini. Betul, saya nanyanya semua revitalisasi, semua isunya adalah revitalisasi. Oh iya. Oke, betul semua isunya adalah revitalisasi, tetapi saya akan sarankan untuk fokus ya. Kalau mau fokus, ini nek kowe kabeh ya iso, cuma waktumu tanya ndak. Iya, penelitian itu juga nggak bisa kalau kita itu ya penelitian yang baik itu kan salah satu parameternya adalah penelitian itu bisa selesai. Apa ideal komplit tetapi rampung karena terlalu banyak itu juga nggak oke. Dan yang kedua, pada saat konten materinya itu terlalu banyak, nanti kita akan sulit ya kalau belum terbiasa, sulit untuk mengambil kesimpulan, sulit untuk menunjukkan apa eviden, apa kaitannya antara isu dengan kaitannya dengan solusi gitu ya. Ya saya akan tanya sekarang, kalau misalnya Mas Rizky mau fokus, itu fokus ke yang mana yang sekiranya itu bisa berkembang ke desain, bisa berkembang kepada penelitian. Yang satu atau yang dua. Yang kamu boleh milih yang mana saja, tapi konsekuensinya beda. Bingung sih Pak. Ya. Mungkin ke PKL-nya sih Pak. PKL lebih pertama lebih mudah sih. Oke. Jadi nanti tolong isunya dikaitkan dengan itu aja. Bahwa permasalahannya ada banyak, oke, tetapi coba deh berkaitan dengan isu PKL ini saja.
Ya. Nah, Pak, ini monggo. Mau tanya Pak, Hmm. kalau misal ambilnya ke fokus ke PKL, nah ini nantinya judulnya ini kira-kira judul bisa dirubah, nggak apa-apa. Judul itu nanti menyesuaikan. Judul nanti kita revisi belakangan, nggak ada masalah. Jadi judul itu awal memang harus ada, tapi lalu pada saat kita menyusun tema seperti ini, kok rupanya judulnya tidak lagi bisa mewakili, ya judulnya kita ubah. Jadi jangan khawatir lalu judul itu harus dikunci sejak awal, ya orang untuk berubah. Enggak, jangan khawatir. Oke ya. Pak. Nah dengan begitu nanti lalu Mas Rizky itu mencari datanya ya fokus aja ke sini. Coba deh buktikan apakah betul pada saat lalu rumah makan itu dipindahkan tempatnya, mereka lalu kekurangan daya tarik. Atau tadi yang disampaikan bahwa ada kekhawatiran masyarakat, itu kan menurut Mas Rizky ya sementara ini, apakah betul masyarakat itu responnya negatif? Nah, terus datanya apa? Nah ini kan sudah begitu, nanti ditambahkan di sini datanya apa? Datanya apa? Jadi bisa jadi misalnya ini datanya adalah wawancara. Ya, beberapa. Lalu aksesibilitas. Nah, ini datanya bukan wawancara, tapi lalu mungkin adalah observasi. Lalu misalnya dengan cara membuat modeling, membuat simulasi. Simulasi apa? Ya diletakkan kalau misalnya ini ada titik seperti ini, sirkulasinya akan seperti apa. Kalau titiknya dipindah di sini, sirkulasinya akan seperti apa. Jadi yang namanya simulasi atau modeling itu jangan dikira lalu harus dengan komputer, ya kita dengan manual dikira-kira dengan analisis kualitatif, dengan asumsi, dengan wawancara, ya kita bilang kepada mereka, kalau Bapak menurut saya, kalau menurut Ibu itu yang misalnya kita melakukan wawancara, kemungkinan akan terjadi seperti apa. Jadi mereka diajak diskusi untuk memberikan gambaran akan apa yang terjadi di masa depan pada saat setelah revitalisasi. Kemungkinan biaya retribusi lebih tinggi, misalnya, lalu Mas Rizky bisa berhitung. Ya, bisa berhitung, bisa memperkirakan kalau luas tanahnya sekian, nilai tanahnya sekian, nilai investasinya sekian, retribusinya berapa yang lalu akan harus dibayar oleh masyarakat secara ideal, lalu ditanya balik masyarakat apakah mereka kalau retribusinya senilai sekian akan mampu atau tidak. Kalau misalnya retribusinya seperti itu, lalu berapa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen yang datang ke sana, itu ya harga makanannya berapa, sampai seperti itu. Jadi ini saja sudah penelitian, kalau kita mau lihat itu sudah cukup banyak. Berpusat di satu tempat, nah ini tadi yang berkaitan dengan aksesibilitas macet dan sebagainya, itu kan balik lagi ke aksesibilitas ini ya. Jadi yang poin yang di bawah ini ada beberapa yang agak overlap dengan yang ada di atas. Tapi kira-kira seperti itu Mas Rizky terbayang buatan? Terbayang sih Pak. Lebih jelas ya, lebih clear ya. Sekarang yang nanti akan lalu Mas Rizky lakukan adalah yuk datanya opo. Nah ini harus segera dicari. Nah, monggo ada diskusi. Pak, ini kan proyeknya baru mulai, jadi yang ada itu baru perencanaan, belum ada kayak realisasi warungnya di situ, belum berdiri lah gitu. Oh iya. Lah, nah itu dia caranya golek data kan, ngono toh? Nah, ya itu namanya studi kelayakan, ya semacam studi kelayakan itu kan barangnya belum ada, Mas. Tapi kita memperkirakan seperti tadi saya bilang, aksesibilitas. Ya kita studi kelayakan. Kalau nanti ada simulasi itu kan untuk memprediksikan. Modeling itu untuk memperkirakan. Ya, seperti tadi retribusi, ya. Sebelum betul-betul si ruko itu atau si warung-warung itu dibangun, ya, kan orang-orang pemilik warung itu kan takut toh, nanti bayarnya mahal, saya nggak akan kuat. Nah, daripada berdebat kusir, enggak kok nanti murah kok, ya murahnya berapa kan ngono. Nah sekarang mari kita bikinkan skema ekonominya, skema finansialnya. Kalau lahannya itu sekian luasnya, harga lahan sekian, biaya pembangunan sekian, lalu nanti pemerintah maunya ada break even point-nya mau 10 tahun, 15 tahun, atau 5 tahun, dan lain-lain.
retribusi per harinya seperti apa, kalau per bulan berapa, kalau per tahun berapa, biaya sewanya, dan sebagainya. Dan itu kan semuanya perkiraan. Sehingga pada saat Mas Rizky bilang kepada PKL itu, Pak, Bu, saya sudah melakukan perhitungan. Itu ternyata retribusinya nggak mahal kok, cuma 10.000 per hari. Kalau 10.000 per hari, kuat nggak, Bu? Gitu. Loh, jadi ayal-ayalannya bukan ayal-ayalan aku mahal itu piro. Nah, itu yang namanya studi kelayakan. Kita hitung. Nah, itu penelitian. Itu, Mas. Ya, apakah misalnya lalu contoh pemerintah maunya bayarnya itu sewanya setahun. Setahun berapa toh? Setahun 5 juta. Nah, terus kita tanya kepada masyarakat, apakah kalau setahun 5 juta Bapak Ibu kuat? Wah, kalau setahun 5 juta ya saya nggak kuat. Tapi kalau setahun 5 juta itu kalau di breakdown menjadi per bulan atau bahkan per hari, ternyata per harinya hanya 10.000. Nah, ditanya sekarang, Bu, kalau sehari bayar 10.000 kuat nggak, Bu? Ya, kalau 10.000 sehari saya mau. Padahal 10.000 per hari dengan 5 juta per tahun sebenarnya sama nilainya. Nah, ini kan kita lalu bisa mengadvokasi masyarakat, kita bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa titik temunya ada di sini, Pak Dinas itu ya, Pak Kepala PU itu ya. Kalau mau sukses ya jangan skemanya per tahun, tapi per bulan atau per minggu atau per hari atau apa. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi intinya justru karena belum dibangun itu, Mas Rizky melakukan kajian terhadap itu. Ya. Kira-kira terbayang betul? Iya, Pak. Luas lahan kan sudah ketahuan nih, luas lahannya cukup enggak? Ya dibikin simulasinya. Dengan bahwa sekarang PKL-nya sudah ada sekian, ada 10 misalnya. Untuk 10 PKL cukup enggak? Tentu saja pemerintah harapannya dengan lokasi baru dia tidak hanya sampai 10 saja, tapi akan ada penambahan beberapa PKL baru. Kalau ditambah sampai dengan 20 bisa enggak? Sampai 30 bisa enggak? Maksimalnya berapa? Optimalnya berapa? Tapi urusan prediksi itu, mumpung belum dibangun lagi. Nah, nanti pada saat lalu ini sudah ketemu, Mas Rizky, usulan desainmu di Stupa 7 adalah mengambil angka-angka optimal. Bahwa dari sisi aksesibilitas itu ternyata lebih tepat kalau pintu masuknya letaknya ada di sini. Secara luasan lahan ternyata nggak bisa kalau sampai maksimal 30, hanya 20. Nah, untuk biaya retribusi nggak bisa kalau kita menggunakan bahan bangunan kelas 1. Nah, sehingga desain-desainmu adalah menyesuaikan itu ya, bangunannya dengan semi permanen, lalu luas lahannya dibagi hanya 15 saja, aksesnya di situ. Nah, itu nanti usulan di Stupa 7-nya begitu. Terbayang, Mas? Ya? Iya, Pak. Tugas ini ada di penelitian, monggo. Stupa 7 hanya minta desainnya. Sebenarnya begitu. Oke, monggo kalau mau diserius kita pindah ke berikutnya tadi, Mas Guna. Lanjut. Oke, monggo Mas Guna. Terima kasih ya, Mas Rizky ya. Iya, Pak. Oke, sambil siap-siap Mas Guna. Setelah Mas Guna nanti ada siapa tadi ya? Mas Rofik ya. Setelah Mas Guna nanti Mas Rofik. Ya, sebelum itu saya mau menyapa dulu Mas Rizky Fani dan Mas Muhammad Abidin. Selamat datang bergabung. Ya, ini kita ikuti dulu diskusinya, nanti akan saya jelaskan setelah ini apa sebenarnya menjadi misi kita di Stupa 7. Monggo Mas Guna. Izin share screen, Pak. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil mind mapping saya, Masjid Tanggap Wabah Penyakit, latar belakang, ruang dan fasilitas tambahan pada masjid yang akan digunakan sebagai sarana kebutuhan pemenuhan pangan sepanjang karantina COVID-19 dan sebagai pusat informasi terkait COVID-19. Tidak akan merusak atau mengganggu kesucian ruang ibadah selama
batasan-batasan ruang tersebut jelas. Isu permasalahan, bagaimana cara mengambil alas kaki tanpa ada kerumunan saat selesai ibadah salat, dan yang kedua bagaimana membuat masjid yang sudah terbangun menjadi masjid yang tanggap wabah. Dalam hal ini, masjid sebagai solusi atas permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan sebagai pusat informasi terkait pandemi COVID-19, area-area atau ruang-ruangnya tidak dapat dipisah-pisah menjadi area-area tersendiri, dikarenakan faktor lahan yang tidak terlalu luas, sehingga fungsi utama dan fungsi pendukung masjid akan menjadi satu bangunan dengan batasan-batasan yang ditentukan. Ini data yang saya ambil kemarin, Pak. Masjid di Karanganyar itu ada Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah. Ya. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Coba balik ke yang tadi, Mas, ke slide kedua. Oke. Pertama, mungkin kaitannya dengan ini, latar belakang itu kan kita mulainya dari COVID ya. Iya, Pak. COVID sudah. Coba backspace. Ini gimana? Backspace. Atau page up. Nah, oke. Nah, COVID sudah ya. Iya, Pak. Nah, yang belum ada adalah kaitannya dengan religius, bangunan ibadah. Ya, jadi di bagian latar belakang sendiri harus selalu sudah bicara tentang bangunan ibadah. Isu COVID dampaknya terhadap isu bangunan ibadah apa? Itu ditambahkan di sini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, terus pada saat lalu kita bicara tentang ini tadi, apa? Nah, ini kiblat jadi yang lalu sebenarnya poin-poin yang ada di dalam bagian yang ini yang saya kotai ini juga sudah bukan lagi bicara tentang masjid secara umum, tetapi masjid secara khusus berkaitan dengan wabah atau dengan bencana. Jadi kalau ini tidak bisa dikaitkan dengan wabah ya, mungkin apa yang berkaitan dengan itu bisa misalnya bencana alam, bicara tentang kegiatan sosial. Nah, begitu. Jadi nanti akan menjadi sedikit lebih luas. Nah, sehingga di sini bukan hanya bicara tentang masjid dikelilingi oleh ruang suci, masjid dikelilingi dengan kiblat, mempunyai kiblat, bukan itu. Tetapi coba kaitkan dengan isu-isu ini. Gitu. Paham sih tak maksud para Mas Guna? Belum ya. Kalau ini kan Mas Guna di dalam membuat kajian pustaka itu kan lebih fokus kepada masjid itu apa kan gitu. Masjid itu punya elemen ruang terbuka. Masjid itu punya batas ruang suci kan gitu. Masjid punya kiblat. Nah, definisi seperti itu tidak lagi penting dalam konteks masjid ya, dalam konteks bangunan ibadah dan wabah. Kenapa? Karena kita penekanannya kepada wabahnya dan bangunan ibadahnya. Pada dua aspek itu. Kalau ini baru menjawab kaitannya dengan bangunan ibadah saja, tetapi apa yang terkait dengan wabahnya belum. Nah, sehingga Mas Guna perlu mencari literatur yang berkaitan dengan apa sih peran masjid pada saat menghadapi wabah, menghadapi bencana, menghadapi isu-isu sosial dan lain-lain. Perannya apa? Jadi peran masjid dalam konteks ini. Sehingga nanti temuannya Mas Guna itu tidak hanya sekedar bicara tentang bagaimana cara mereka mengambil sandal. Enggak cuma seperti itu, tapi aspeknya lebih luas, misalnya bicara tentang sirkulasi secara umum. Bukan hanya mengambil sandal, tetapi sirkulasi mulai dari masuknya, wudu, sholat, keluar, dan seterusnya. Ya. Mulai dari misalnya pengelolaannya, manajemen.
Ya, si takmir itu lalu apa yang dia lakukan? Apa berkaitan dengan organisasinya, keuangan, dan lain-lain. Sehingga pemahaman tentang masjid bukan hanya cukup tentang bahwa lalu kiblatnya, ornamennya, bukan itu, tetapi tentang peran dia dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Gitu kira-kira, Mas. Ya, Pak. Sekarang sudah terbayang? Sudah Oke. terbayang dikit, Pak. Nanti tolong jangan sungkan ya, Mas Guna. Saya diingatkan di grup, di WhatsApp grup, Pak, barangkali ada referensi yang bisa menjadi contoh diskusi antara peran bangunan ibadah dengan wabah, dengan bencana alam, dengan sosial, dan sebagainya. Karena kalau kita bicara tentang wabah saja, mungkin terlalu sempit. Saya khawatir, syukur-syukur ada ya, kita akan open minded ya, terbuka pikirannya, semoga ada. Tetapi kalau tidak, kita boleh perluas menjadi bencana alam, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kenapa? Karena ada beberapa masjid itu yang memang lalu mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya sekedar ngatur hand sanitizer dan sebagainya, tapi lebih daripada itu. Gitu ya. Yang saya kira itu justru akan menjadi lebih strategis dalam konteks Mas Guna mempelajari tentang masjid. Terbayang ya? Ya, Pak. Oke, nah monggo Mas lalu Mas Guna nanti boleh saja mau menggunakan 4 masjid ini sebagai 4 tipe masjid ini sebagai apa istilahnya ya, studi kasus gitu ya, misalnya Masjid Agung dan Masjid Besar ini dikelompokkan jadi satu, lalu Masjid Jami boleh, Masjid bersejarah diambil berapa, misalnya ini 1, ini 2, ini 4 gitu ya, lalu dikaji masjid-masjid itu seperti apa sih ya, semakin banyak semakin baik saya kira. Jadi nanti Mas Guna boleh melakukan hal yang sederhana tetapi banyak, atau hal yang rumit tetapi satu. Ya. Oke. Begitu kira-kira, semoga terbayang Mas Guna. Ya, Pak. Jadi nanti coba balik ke slide sebelum ini. Nah, jadi di sini permasalahannya bukan hanya bagaimana cara mengambil alas, enggak. Tapi seberapa besar sih sebenarnya peran masjid di dalam menghadapi atau bagaimana peran masjid dalam menghadapi wabah. Jadi pertanyaannya lebih besar. Nah, boleh dengan fisik, boleh dengan kegiatan non fisik dan lain-lain. Dan untuk membuat mind mapping yang jelas ya, kurangi kata-kata yang tidak perlu. Jadi gunakan saja kata-kata pokoknya saja, Mas Guna. Oh iya, Pak. Jadi seperti ini kan, kamu kan membuat kata-katanya kan terlalu banyak nih. Dalam hal ini masjid sebagai solusi atas ini orang penting. Yang penting adalah mungkin pemenuhan kebutuhan. Nah, kan kita benderi kebutuhan pangan, di sini kan bicara tentang pangan, Mas Guna. Lalu area, nah bagaimana dengan area terpisah-pisah, berarti bicara tentang zoning. Terus di sini adalah faktor lahan, berarti masalah lingkungan. Lalu apalagi bicara masalah batas, berarti masalah teritorial. Jadi kata kunci yang dibuat nanti akan menjadi lebih jelas. Ada yang mau ditanyakan, Mas Guna? Jadi, Pak, mau nanya, itu nanti isu permasalahannya lebih luas ya, saya pikir diperluas ya, jangan hanya sekedar mengambil alas kaki atau sandal. Karena ora apa ya istilahnya itu nggak nendang lah ya. Tadi loh, kaitannya itu dengan wabah, itu peran masjid apa. Makanya ini nanti di sini tidak hanya bicara tentang unsur-unsur masjid ya, tentang ruang terbuka, tentang kiblat, tentang mihrab, bukan itu, tapi tentang apa sih peran itu. Makanya ini bergantung kepada referensi apa yang dicari, sehingga itu tadi saya bilang tolong nanti saya diingatkan di dalam WhatsApp grup gitu ya, kalau saya lupa. Nagih saya, Pak, ini katanya mau mencarikan contoh, tapi yo bergantung kepada saya, yo kamu sendiri juga harus cari. Ya, Pak. Oke ya. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Berikutnya
Tadi siapa? Mas Rofik ya? Iya Pak, baik. Oke, Mas Rofik siap-siap. Setelah Mas Rofik nanti Mas Arya sudah siap? Sudah muncul Pak. Sudah muncul, baik. Ya, sebelum lebih lanjut, tapi nggak apa-apa nanti saya akan jelaskan belakangan aja. Monggo lanjut Mas Rofik. Di sini saya judulnya tentang menganalisis seperti kemarin wisata Telaga Ngabul Ponorogo. Untuk latar belakang, yang pertama yaitu seiring perkembangan zaman, pengembangan kualitas wisata menjadi kebutuhan yang layak untuk dipenuhi guna mendorong generator ekonomi masyarakat. Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang mendukung pengembangan potensi pariwisata. Dan kawasan wisata Telaga Ngabul memiliki potensi dan atraksi yang menarik untuk bisa dikembangkan. Selanjutnya terjadinya penurunan kualitas wisata pada Telaga Ngabul akibat belum adanya pengembangan potensi secara optimal. Untuk isu dan permasalahannya yaitu pertama, tidak terawatnya sarana dan prasarana penunjang wisata seperti kondisi fasilitas wisata ataupun fasilitas umum. Fasilitas wisata itu bisa seperti wisata air, area pemancingan, area keramba. Untuk fasilitas umum masih kurangnya bangunan untuk MCK, toilet, area parkir yang kurang tertata, dan juga musola. Selanjutnya yaitu perubahan pemanfaatan lahan tepi Telaga Ngabul karena banyak pendirian bangunan liar yang menimbulkan resiko tanah longsor. Di sana ada banyak bangunan semi permanen maupun non permanen. Yang terakhir yaitu kurangnya fasilitas dan infrastruktur wisata Telaga Ngabul yang mewadai. Untuk data dan informasi, yang pertama yaitu data primer. Data ini terkait keadaan potensi Telaga Ngabul dapat dikembangkan sebagai strategi recreational waterfront dengan cara survei lapangan. Yang kedua, data ini tentang fasilitas wisata yang diharapkan penunjang Telaga Ngabul, yaitu dengan wawancara terhadap responden. Untuk data yang sekunder, yaitu data terkait parameter ataupun kriteria pengembangan kawasan recreational waterfront dapat diambil dari studi literatur ataupun jurnal. Sebagai acuan saya untuk mengembangkan potensi wisata di Telaga Ngabul. Oke. Baik, Ada yang lain? Sudah? Sudah. Oke, baik Mas Rofik ya, Mas Rofik. Ya. Gini, sebenarnya mungkin akan lebih mudah kalau Mas Rofik coba boleh di enter satu kali lagi. Sudah. Oh, di enter ini pakai PowerPoint ya? Oh, pakai Canva ini saya. Oh, pakai Canva. Ya. Coba kembali ke page 1. Page 1 isinya apa? Kalau page 1 isinya cuma judul, Pak. Cuma judul ya, oke. Ya, di sini aja boleh. Ya udah gini aja nggak apa-apa deh. Jadi gini, ini cara untuk membuat diagram sebenarnya itu yang paling penting adalah isinya. Kalau mengenai judul sih sebenarnya tidak lalu harus diletakkan di sini. Oh, iya, jadi diletakkan di sana saja. Nah, mengapa? Karena begini, kalau seperti teman-teman tadi mungkin agak lebih clear ya. Jadi kita bicara tentang misalnya ada berapa isu. Ada isunya adalah satu tentang sarana prasarana. Yang kedua tentang adanya bangunan ilegal, misalnya begitu ya. Yang ketiga tentang fasilitas. Ya. Nah, pada saat lalu kita bicara tentang data, itu kita langsung sandingkan dengan isu itu. Itu akan lebih mudah kelihatan korelasinya atau keterkaitannya. Tapi kalau seperti ini kita jadi agak lebih susah membaca. Atau? Ya, baik, Pak. Masuk akal, mboten? Masuk akal. Masuk akal. Jadi seperti ini sarana prasarana. Pada saat kita bicara tentang sarana prasarananya tidak terawat,
data apa yang lalu kita butuhkan untuk merespon isu itu. Ya, tapi sebelum bicara tentang data, kita lalu sebenarnya mempunyai di sini adalah pertanyaan penelitian, ya. Di sini adalah pertanyaan penelitian. Atau kalau teman-teman tadi bicara tentang apa namanya hipotesa, ada hipotesa. Nah, monggo mau pakai yang mana? Dugaan kita apa? Baru kita bicara tentang data di sini. Nah, kalau datanya itu nanti apa? Nanti tergantung dari sebenarnya yang kita mau cari informasinya itu apa. Contoh begini, tidak terawatnya sarana dan prasarana penunjang wisata. Kenapa? Kita punya asumsi mungkin boleh jadi itu terjadi karena masalah pengelolaan, pendanaan. Nah, pendanaan kenapa berkurang? Karena jumlah wisatawannya sedikit. Nah, itu kan adalah dugaan kita. Nah, sehingga lalu nanti kita akan mencari data apakah betul. Nah, penelitian itu dalam rangka untuk membuktikan apakah betul dugaan yang kita tuliskan itu tuh seperti itu. Apakah betul perawatan itu terjadi tidak terawatannya itu terjadi karena memang pendanaannya kurang. Jangan-jangan bukan itu tapi karena masalah penggunaannya atau mungkin jangan-jangan karena masalah cuaca atau apa. Lalu perubahan lahan di tepi telaga, ini bangunan liar, ini menunjukkan resiko longsor. Nah, sekarang kita akan tanya di sini, seberapa tingkat resiko bangunan liar ini terhadap konservasi tanah. Nah, risikonya seperti itu. Nah, sehingga data yang dibutuhkan apa? Data yang dibutuhkan adalah daya dukung tanah. Terus model struktur. Misalnya seperti itu. Lalu apa lagi? Misalnya beban atau jenis kegiatan dan lain-lain. Nah, terus yang kaitannya dengan kurangnya fasilitas, nah apa ini di sini dugaan kita? Nah, nanti terus datanya apa? Ngono Mas Rafiq, kira-kira terbayang? Baik, Pak, terbayang. Terbayang clear ya? Iya. Nah, dengan begitu kita sebenarnya bisa fokus kepada salah satu saja, mau yang mana? 1, 2, atau 3. Jadi sebenarnya itu. Kalau mau semuanya boleh nggak? Boleh. Tapi Mas Rafiq harus yakin bahwa dalam 1 semester ini bisa nggak menyelesaikan itu. Gitu. Ya, jadi kalau tidak cukup kita bicara tentang data primer adalah data yang terkait dengan potensi telaga ngebel itu nggak spesifik. Nggak spesifik, kita harus sangat spesifik. Data primernya apa? Data primernya ya cari misalnya nilai investasi berapa sih atau biaya pengelolaan berapa sih, jumlah pengunjung berapa, gitu loh. Jadi angkanya data yang mau dicari itu spesifik apa yang mau dicari. Jadi seperti tadi daya dukung tanah, model apa gitu-gitu. Baik, Pak. Oke, nah data sekunder ini sebenarnya boleh kita cari kalau data primernya nggak bisa dicari. Tetapi ingat bahwa data sekunder itu bukan literatur review. Kajian pustaka itu bukan masuk dalam konteks data. Data itu adalah data yang akan kita gunakan untuk analisis. Contohnya apa? Contohnya tadi yang saya sampaikan di contohnya Mas Bagas tadi dengan Sangiran. Kalau dia mau mengambil fokus penelitiannya itu terkait dengan geologi, nah data-data yang dia ambil mungkin bukan data primer, tapi data sekunder terkait dengan berapa apa sih jenis tanahnya, berapa daya dukungnya, bagaimana tingkat kerentanan terhadap bencana. Itu kan semuanya data yang kita tidak bisa mengukur sendiri. Nah, itu adalah data sekunder. Tapi bukan literatur review. Literatur review itu mendukung kepada bagian latar belakang dan bagian kajian pustaka. Jadi kajian pustaka nanti akan bicara tentang pada saat kita mau fokus kepada bangunan ilegal di lahan yang kritis, itu apa saja yang harus dipelajari. Nah, itu ada di kajian pustaka. Tapi terhadap apa yang mau dicari, nah itu kaitannya bukan dengan kajian pustaka lagi. Kurang lebih seperti itu, Mas Rafiq. Semoga terbayang. Clear nggih? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi nanti tolong Mas Rafiq saya akan tanyakan lagi. Mas Rafiq akan fokus kemana? Semuanya boleh. Tapi saya akan minta untuk langsung ini head to head. Pokoknya to the point.
mau ngomongin masalah sarana prasarana silakan, tapi lalu pertanyaan penelitiannya apa, lalu bagaimana cara untuk merespon isu itu di dalam penelitian. Oke. Jadi fokus. Nah, mengapa saya tadi bilang menyampaikan atau menggambarkan dengan cara seperti ini itu akan kelihatan lebih to the point. Nanti setelah ini saya akan kasih contoh bagaimana nanti bayangan ke depan seperti apa. Nanti kita akan pelan-pelan menuju ke sana. Monggo Mas Rofiq kalau ada diskusi. Kalau untuk sekarang belum ada belum itu, Pak. Ya. Semoga terbayang ya, Mas Mbak. Monggo Ya, kalau Pak. ada diskusi yang lain. Ini kalau mau di screenshot dulu monggo, tapi kalau tidak saya stop. Sudah, Pak. Sudah saya Cukup ya. Ya. Matur nuwun. Oke, baik, Mas Mbak. Coba di stop dulu, Mas. Baik. Ya. Mbak Nurul tadi belum mengumpulkan. Mas Arya sudah siap? Apakah mau bisa di-share sekarang atau tidak? Kalau tidak nanti boleh di-drop di open learning. Belum, Pak. Ini saya sedang hubungi teman saya yang di kos tapi belum dijawab. Oke, jadi filenya ada backup-nya. belum bisa ya. Baik. Mohon maaf, Pak. Oke, Mas Jusna sudah menyiapkan progres? Mas Jusna, monitor? Oke, baik. Tidak ada respon. Mas Rizky Fani dan Mas Muhammad Abidin. Mas Rizky Fani-nya hilang ya? Oh, hilang. Oke, baik. Jadi, Mas Muhammad Abidin, monitor. Mas Abidin. Halo. Mas Abidin. Halo. Halo. Maaf, saya terputus tadi, internetnya agak down di sini. Terdengar ya? Ya. Oke, Mas Muhammad Abidin, halo, monitor. Iya, Pak. Oke, Mas Muhammad Abidin, baik. Bisa on cam sebentar, Mas, kalau boleh. Ini Mas Rizky Fani-nya hilang. Ya, Mas Muhammad Abidin, jadi gini. Mata kuliah Stupa 7 ini sebenarnya bersifat pengayaan. Nah, sehingga lalu mata kuliah ini itu satu yang pertama. Yang kedua adalah mata kuliah Stupa 7 ini juga menjadi kami desain menjadi perantara untuk masuk ke studio tugas akhir. Nah, oleh karena itu mata kuliah ini lalu kami coba rancang untuk dalam rangka justru mendukung dari mata kuliah yang sudah diambil teman-teman semua atau sedang diambil saat ini. Jadi contoh yang tadi disebutkan oleh teman-teman itu mereka adalah mempresentasikan tentang sebagian besar ya, hanya satu yang tidak tadi Mas siapa mau nanti aku Mas Rizky ya Pak ya. Jadi sebagian Mas Guna ya, sorry, yang tentang masjid ya. Jadi sebagian dari mereka itu menyampaikan terkait dengan tema seminar penelitian mereka. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau seminar penelitian itu outputnya atau luarannya itu hanya sampai dengan hasil penelitian, yang nanti di Stupa 7 ini kita akan tindak lanjuti sampai dengan usulan desain. Dengan kata lain, desain Studio 7 ini tidak lagi sama dengan desain Stupa 1 sampai 6 yang kita hanya bicara tentang fokus kepada desain ya, tetapi ini adalah desain yang didekati dengan penelitian. Nah, kita menyebutnya sebagai research based design atau design based research itu ya, boleh saja berdua-duanya ya. Jadi nanti kita akan kombinasi antara itu. Nah, sehingga lalu Mas Abidin tadi mungkin lalu akan melihat ya, telah melihat bahwa kok temanya macam-macam gitu ya. Nah, karena memang sementara ini kami membebaskan teman-teman untuk mengambil tema apa sesuai dengan mata kuliah apa yang akan dijadikan partner dari mata kuliah Stupa 7 ini. Mayoritas tadi mereka mengajukan judul-judul penelitian di SP, tetapi Mas Guna mengajukan judul terkait dengan mata kuliah arsitektur masjid yang dia sekarang sedang ambil. Nah, saya akan tanya ke Mas Abidin, apakah sekarang mengambil mata kuliah apa saja? Apakah ada SP?
Saya ngambil Stupa 6, Pak, semester ini. Stupa 6, selain Stupa 6? Itu aja sih, Pak. Stupa 6 saja dan Stupa 7. SP? Mute, Mas, saya nggak dengar. Oh ya, SP semester kemarin, Pak. Oh, SP sudah ya? Iya. Baik, SP dulu dengan siapa dosennya, Mas? Dulu sama Budia, Pak. Oke, temanya apa? Boleh kalau saya tahu. Kalau dulu temanya sejarah itu, Pak, yang perkembangan arsitektur Masjid Agung dari tahun ke tahun. Oke, perkembangan Masjid Agung dari tahun ke tahun ya. Nah, karena ini hanya mengambil Stupa 6, saya nggak bisa top up-nya dengan Stupa 6 karena nanti tabrakan. Jadi saya kira mungkin saya akan tawarkan ke Mas Abidin untuk mengambil keterkaitan dengan mata kuliah yang lain di masa depan atau yang mata kuliah lain di masa yang lalu. Maksud saya gini, Mas Abidin masih akan mengambil mata kuliah apa saja di semester depan? Mungkin itu, Pak, apa? SKPA, Pak. Oh, langsung tinggal SKPA saja ya? Selain SKPA, mata kuliah teori nggak ada lagi? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Oke, kalau gitu Mas Abidin saja yang milih apakah mau dijadikan satu dengan seminar penelitian atau mata kuliah yang lain, misalnya permukiman perkotaan atau misalnya real estate syariah atau apa yang sudah pernah diambil dulu. Ya, jadi nanti kita semacam flashback untuk lalu menggali lagi tugas-tugas yang dulu pernah latihan-latihan atau diskusi yang pernah dilakukan di mata kuliah yang lain di semester lalu, kita bawa ke Stupa 7. Jadi untuk pendalaman. Kira-kira begitu, Mas. Yang kira-kira nanti bisa didorong outputnya itu ke desain. Ngaten? Iya, Pak. Nah, monggo, apakah mau dijawab sekarang atau nanti kira-kira akan digandengkan dengan mata kuliah apa, dengan topik apa. Seperti contoh tadi Mas Guna, dia mengambil tentang arsitektur masjid, kaitannya dengan pandemi atau dengan bencana, ya, karena dia nggak ngambil SP semester ini. Nah, monggo. Kalau yang lain tadi karena ada yang ngambil dengan BIM, karena tema SP-nya BIM, ada juga yang mengambil tentang desa wisata, karena memang SP-nya itu. Begitu, Mas Abidin? Tolong saya direspon nanti di WhatsApp grup ya, beberapa alternatif mata kuliah yang sekiranya nanti akan digandengkan dengan Stupa 7 untuk lebih pendalaman, didorong untuk sampai ke desain. Oke? Iya, Pak, nanti saya hubungi lagi, Pak. Oke, ya di grup saja ya. Sudah bisa masuk ke grup WhatsApp kita belum? Sampun, Pak. Sudah ya, baik. Oke, kalau gitu nanti di grup saja. Terus beberapa hal yang berkaitan dengan latihan itu tolong segera dikejar juga, terutama yang terakhir ini yang mind mapping ya. Nanti tolong dibuat sebisanya, tidak harus dengan komputer ya, pakai tulisan tangan juga boleh kok. Nggak ada masalah, dengan coret-coretan pun juga apa-apa. Oke, gitu ya, Mas Mbak. Saya gantian yang akan cerita tentang apa kaitannya dengan skematik desain. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mas Abidin? Belum ada sih, Pak.